Ya, kita akan buka informasi selanjutnya pemirsa untuk Anda. Ini ada polisi yang akhirnya memeriksa terlapor pelaku teror siram air tinja dan kotoran ke rumah milik korban di Desa Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Pasca pelaporan korban yang resah diteror tetangganya sendiri dengan kotoran manusia dan air kencing, pelaku akhirnya memenuhi panggilan polisi pada Jumat siang. Pelapor atas nama Mahmud, anak dari korban teror tetangganya sendiri itu. Selain terlapor, polisi berencana memanggil sejumlah anggota keluarga terlapor untuk melengkapi pemeriksaan. Ya, kita sudah terhubung dengan Ibu Wiwi Winarti, pemilik rumah yang kerap disiram air kencing dan juga tinja oleh tetangganya sendiri. Selamat siang, Bu Wiwi. Selamat siang. Baik. Dengan Ibu Wiwi saya sendiri. Ya, Ibu Wiwi, ini sudah berapa lama sih Bu rumahnya kemudian menjadi sasaran dilempar air kencing, kemudian juga sampai tinja juga? Ya, ini mulai dari tahun 2017. Terus sampai sekarang. Tadinya tahun 2017 itu sempat sudah saya laporkan ke Bapak Polsek. Tapi ya sama tetangga dekat seperti saya sama pelakunya ini, ya sudah saling menyadari lah. Jadi bisa damai. Terus pelakunya itu bisa memaafkan atau perbuatannya tidak akan mengulangi lagi. Itu sudah saya terima satu keluarga. Sudah saya terima, akhirnya sampai sekarang masih perbuatannya masih seperti dulu sampai sekarang. Terus akhirnya tanggal 4 kemarin dulu, hari Kamis Mei, itu anak saya melaporkan. Terus sampai saat ini masih dalam proses. Itu setiap hari 4 kali sudah dibuangin air kencing. Terus itu sampah-sampah yang berbau, terus dilempar-lemparin sama nasi yang basi, sayur basi. Setiap hari sampai 3 kali, sampai pagar-pagar itu dibuangin itu kotoran manusia sampai nempel-nempel. Terus sambil ngomel-ngomel itu, terus sama tembok-tembok dibuangin sama uli, nggak karu-karuan rumah saya, halaman saya itu. Ya Allah, sampai pegel. Bu Wiwi, setelah kemarin sempat ada proses perdamaian itu, tetangga Bu Wiwi ini sempat berubah tidak kelakuannya? Enggak sama sekali, tetap sampai sekarang tambah menanjak, tambah perbuatannya sudah kelewatan. Makanya saya itu langsung lapor lagi itu, sampai saat ini masih dalam proses. Nggak tahu gimana, saya itu nggak sabar. Ya kesabaran saya sudah nggak sabar lagi lah, merasakan perasaan kesedihan itu. Dia melakukan saya sendiri sama keluarga saya. Lalu melempar-lempar, kalau saya bersihkan gitu ya dia nggak rela, dilempar lagi, dibuangin lagi. Pokoknya nggak karu-karuan lah. Bu Wiwi pernah nanya nggak ke tetangganya setelah ya Bu Wiwi pernah nanya nggak ke tetangganya ini setelah adanya perdamaian ini, kenapa masih terus mengulangi perilakunya, Bu? Ya, mau saya sih kepingin mau nanya, nggak bisa. Jangankan kok menanya, tatapan muka aja di 4 mata itu aja mau nanya, jarak 2 meter itu sudah orangnya itu sudah ngamuk-ngamuk, sudah ngelempar-lempar batu, lempar-lempar kayu, lempar pecahan keramik. Jadi saya sempat nanya dari jarak jauh, dari atap tembok-tembok itu kan ada selisih agak, pokoknya nggak kelihatan. Dia bilang, kenapa sih kamu itu loh
Oh saya nggak salah, nggak apa, nggak ada masalah kok, kamu kok setiap hari melempar-lempar, menyiram-nyimar air kencing, uli segala macam. Maunya tuh kamu apa? Kagak, saya nggak salah. Dia itu ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sudah, pokoknya saya nggak rela. Rumah saya itu masalah rumah, kemungkinan itu. Dah, pokoknya aku nggak rela rumahku kamu beli. Itu tadi rumahnya mau ditawarkan saya, kamu beli. Nggak rela, makanya saya berbuat seperti itu saya dendam, bilangnya gitu. Makanya itu inti. Jadi Bu Wiwi sudah mendapatkan alasan ya Bu. Jadi tingkah laku tetangga Bu Wiwi ini karena dia merasa dendam, kecewa rumahnya yang ditinggali Bu Wiwi dulu sebenarnya ingin dibeli begitu. Iya. Iya betul. Padahal anak saya sudah bilang, kalau kamu masih menginginkan rumah ini untuk kembali kamu, beli. Ayo, tukun, belikan. Kalau mau. Pokoknya intinya saya jual rumah ke kamu harus bisa dapat rumah 500 sama beli. Bilang gitu. Kemarin tuh hari raya pertama itu masih sempat tengkar. Itu ya sepeda-sepeda motor itu selalu dilempari, dibuangi sampah-sampah kotor ponakan saya. Itu pernah kemarin hari raya itu ruame sama saudara saya itu. Tapi belum viral, cuma di Facebook aja. Nah gitu. Pokoknya intinya dia itu masih nggak rela, sakit hati itu loh. Rumahnya saudaranya itu saya beli itu. Makanya dia berbuat seenaknya sendiri sampai perbuatan yang nggak terlalu kejam tuh. Itu pun saya kalau lewat saudara saya lewat itu nggak berani di depannya itu. Lewat di belakang saya minta jalan ke tetangga. Kalau saya lewat di situ dilempari terus ya. Bu Wiwi kemarin waktu hari raya disiram kotoran juga Bu? Ya, itu saya kan di rumah ini kan paling tua sendiri. Jadi semuanya ponakan, adik, semuanya itu kalau hari raya itu kumpul ke keluarga gitu. Dia tuh marah-marah sama, ya marah-marah itu loh. Oh ngatasi omah elek, bukan rumah kalau bilang, kandang. Nyatanya kandang wedus, kandang nekakno mendatangkan keluarganya loh. Itu hari raya, terus akhirnya sepedanya itu sudah penuh, terus sudah penuh untuk parkir tidak ada. Terus akhirnya itu saudara saya parkir di sampingnya rumah saya, bukan di depannya rumahnya pelaku, bukan. Itu dia tuh langsung habis semua kan kotoran. Nasi saya busuk dilemparkan, ditaruh ke sepeda motor ponakan. Nah ponakan saya, adik saya ipar mau pulang, loh siapa ini yang paling? Terus akhirnya kalau mana ini Kak? Iya, bilang gitu loh, langsung didatangi baik-baik loh. Kenapa sih kamu itu Mbak? Oh yo, sepedaku gak parkir di depanmu. Wong di depannya rumahnya Mbak saya. Kok perlakuanmu dari dulu kok masih tetep baik gitu. Wah, ngomel-ngomel nggak karuan, minta ampun nggak karuan, akhirnya ribut. Ada apa itu? Ada semuanya keluar. Yes, pokoknya nggak karu-karuan lah. Wong hari raya nggak malah silaturahmi, maafan silaturahmi gitu ya Bu. Malah nggak karu-karuan. Iya, kok malah ngomel-ngomel, pokoknya mencaci maki sama saudara saya itu nggak karu-karuan. Terus akhirnya sing dibilang ini pancet aja, masalah rumah. Bilangnya gini, oh kadang sing ngeling wedhus sing sapi kok. Buruk napa tak tulis 50. Bilang gitu. Terus anak saya bilang, nggak ada itu dia. Yo, kalau kamu sudah muak kok keluargamu, wis nang minggat to kono, tak ketokno to, bilang. Oh, rame ya. Dibilang Bu Wiwi sempat ini nggak sih Bu, sempat berkomunikasi, sempat mengutarakan kekesalannya Bu Wiwi ini ke, paling tidak kalau pelakunya tidak bisa diajak bicara, apakah ada keluarga dari pelaku yang kemudian bisa diajak bicara mengenai permasalahan ini Bu Wiwi? Sudah diajak bicara sama adik ipar saya tadi loh, yang
yang sepedanya dibuangin sampah. Adik saya ipar itu ya juga jadi RT, juga warga Joko 1 tapi lain RT-nya. Saya RT 1, adik ipar saya RT 3. Sudah bilang pokoknya kalau bicara sama saya nggak bisa, masalahnya dia tambah ngamuk-ngamuk. Terus itu saya ajukan, terus saya ditolong sama adik saya. Coba bilang yang baik-baik, malah rame. Bukan urusan kamu itu, bilangnya gitu. Urusanku, bah omae mbakmu tak guai sampah, tak siram banyu uli, kencing. Urusanku, malah diolokkan sama saudara. Kamu itu sudah tua. Istighfar ini, mate ya apa? Gak ngurusin mate, bilang gitu. Pokoknya nggak bisa dikasih tahu yang baik-baik. Pelaku ini tinggalnya di rumah sama siapa sih Bu Wiwi? Sama anaknya 1 cumaan perempuan, cucunya 2 terus sama suami. Suaminya itu sopir, nggak pernah pulang ya. Pulangnya ya paling nggak 1 bulan 2 kali kayak gitu. Pernah nggak Bu sama ngomong? saja itu. Pernah nggak ngomong itu dengan suami pelaku atau anak pelaku soal tindakan pelaku, Bu? Pernah apa? Pernah bilang sama dia atau pernah bilang sama saya? Ibu Wiwi atau Maksudnya? keluarga Bu Wiwi pernah nggak ngobrol sama suami dari pelaku atau anak dari pelaku soal tindakan pelaku? Oh, iya pernah. Oke. Pernah sebelum kasus 2017 itu, ya sempat pernah. Sebelum kasus itu ya sudah baik-baik lah, cuman melempari masalah sedikit lah gitu bilangnya ya saya nggak tahu, saya nggak berada di rumah kalau istri saya melakukan ini dan itu ya saya sudah pernah mengingatkan, tapi untuk selanjutnya saya nggak tahu, saya nggak pernah pulang, bilangnya gitu. Berarti nggak tahu itu perbuatannya istrinya tiap hari seperti itu, nggak tahu. Jadi gimana saya mau Bu Wiwi minta keterangan, dia nggak pernah pulang. Bu masih ingin melanjutkan proses ini, proses hukum secara hukum bagaimana Bu? Masih ingin melanjutkan? Ya, ini masih dalam proses di Polsek sama di Polres, katanya ya menunggu perkembangannya. Pokoknya intinya itu dilanjut, tapi menunggu proses mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Itu pokoknya sudah ada pengembangan, nanti bisa di pengadilan, nanti yang menentukan hukumannya berapa itu dari pengadilan. Tadi Polsek nggak bisa menentukan. Gitu, makanya saya disuruh sabar, disuruh sabar, nunggu panggilan, bagaimana perkembangannya gitu. Tapi saya nggak sabar, kok lama banget prosesnya, diolor-olor. Oke, baik Bu Wiwi, kita nanti sama-sama lihat ya Bu, bagaimana kemudian hukum ikut berbicara untuk membantu menangani permasalahan Bu Wiwi dan juga pelaku. Terima kasih ya Bu Wiwi atas Semoga cerita segera dan juga selesai, waktunya Bu. ya Bu. Terima kasih Dari Bu Jawa Wiwi. Timur. Saya terus Bu Ya, Wiwi. sama-sama.